Selamat datang di Lingkar Perspektif. Pada video kali ini kita akan membahas terkait 3 cara ngobrol dengan orang lain yang membuat orang lain itu berkesan terhadap kita. Saya ingin memulai dengan sebuah quote, yaitu komunikasi itu bukan hanya sekedar membangun persepsi orang lain terhadap diri kita, tapi komunikasi itu akan membangun kesan di hati orang lain. Banyak sekali orang keliru dan berinteraksi dengan orang lain karena ketidakmampuan melakukan sebuah obrolan atau pembicaraan. Nah, di sini juga perlu teman-teman ketahui bahwa obrolan itu juga menentukan ketertarikan seseorang terhadap diri kita. Nah, jadi sederhananya nih, ada 2 hal yang membuat seseorang itu tertarik dengan orang lain. Yang pertama adalah karena penampilannya, dan yang kedua adalah karena obrolan, karena pembicaraan. Jadi ketika kita tidak bisa menarik orang lain secara penampilan, maka tariklah orang lain itu, buatlah orang lain itu terkesan atau tertarik dengan kita dengan yang namanya obrolan yang kita bangun dengan mereka. Nah, banyak juga orang yang mengandalkan penampilan tapi akhirnya orang lain ilfil dan jengkel atau tidak tertarik lagi karena obrolannya tidak nyambung. Nah, jadi pada video kali ini yang akan kita bahas adalah 3 teknik yang dapat kita lakukan atau 3 teknik obrolan yang dapat kita lakukan untuk membangun kesan kepada orang lain. Teknik yang pertama yaitu adalah teknik mirroring. Apakah yang dimaksud dengan teknik mirroring? Teknik mirroring itu adalah teknik pencerminan, bahasa istilahnya itu pencerminan atau menyamakan dengan orang lain. Nah, penyamaan di sini terdiri dari 2, yaitu kesamaan sikap dan kesamaan topik obrolan. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah kesamaan sikap. Nah, kesamaan sikap itu dapat kita bangun misalnya ketika orang lain datang, mereka masih berdiri, nah kita berdiri juga tuh. Atau ketika orang lain duduk, kita bisa juga untuk duduk. Atau ketika posisi orang lain seperti ini, kita juga bisa memposisikan tangan seperti ini. Jadi teknik mirroring itu adalah untuk kesamaan sikap, kita mencoba menyamakan dengan orang lain. Kemudian untuk teknik mirroring yang kedua, bagian yang kedua yaitu adalah kesamaan obrolan, kesamaan topik obrolan. Misalnya ketika orang lain berbicara tentang pendidikan, kita ngerti tuh pembahasan tentang pendidikan. Ketika orang lain berbicara tentang kesehatan, kita ngerti tuh pembahasan atau menyangkut kesehatan. Atau ketika orang lain berbicara tentang sepak bola, misalnya khususnya untuk yang kaum laki-laki, kita ngerti itu pembahasan tentang sepak bola. Atau berbicara tentang basket misalnya, tentang olahraga, tentang game, ada kesamaan di sana. Itu yang membuat connection atau nyambung. Nah, banyak sekali orang yang tidak nyambung dalam obrolan adalah ketika kita tidak mengerti tentang suatu topik bahasan. Nah, jadi kesamaan atau nyambung tidaknya seseorang adalah bagaimana dibangun berdasarkan obrolan. Sama tidak? Nah, latar belakang yang sama itu biasanya membangun connection atau bahasa istilahnya itu rapport. Dalam ilmu NLP itu rapport namanya. Artinya ada bagaimana membangun jembatan kesamaan antara orang lain dengan yang lainnya melalui yang namanya adalah obrolan tuh. Jadi kesamaan topik. Nah, kemudian teknik yang kedua yaitu adalah teknik probing. Teknik probing ini maksudnya adalah ketika orang lain melakukan suatu pembicaraan, kita menyimak, kemudian kita memberi respon. Jadi kata kuncinya untuk teknik probing ini adalah simak, respon. Responnya itu tidak terlalu panjang untuk kita juga memberikan kesempatan kepada orang lain kembali menjelaskan. Jadi misalnya ini, ketika orang lain melakukan suatu penjelasan, suatu pembicaraan dan kita bisa melakukan teknik probing dapat dilakukan dengan iya, oh, atau anggukan, kemudian respon sedikit. Nah, itu artinya teknik probing. Kemudian kita juga menunjukkan bagaimana kita menyimak dengan serius, menyimak dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah kita simak, kita respon tadi. Anggukan, oh, iya, itu. Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik ulang tanya. Nah, teknik ulang tanya inilah ketika kita melakukan obrolan dengan orang lain, mereka melakukan penjelasan, kemudian kita ulang sedikit apa poin dari yang mereka sampaikan, kemudian kita ajukan pertanyaan terkait hal tersebut dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan itu kan terdiri atas 2 hal, pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Nah, jangan ucapkan pertanyaan tertutup.
banyak pertanyaan tertutup itu maksudnya ada pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak, itu tidak membuka obrolan selanjutnya, tapi ajukanlah pertanyaan yang bersifat terbuka, pendapat, bersifat opini, meminta pandangan mereka. Itu karena itu akan membuka penjelasan. Nah, jadi kata kuncinya ulang sedikit apa yang mereka sampaikan, poinnya apa, kemudian tanyakan. Pertanyaan itu juga menandakan artinya ada ketertarikan kita terhadap obrolan tersebut. Nah, karena ketika kita diam, kita tidak menanya, artinya kita cenderung tidak tertarik dengan obrolan tersebut. Jadi tanyakan aja, tanyakan terkait apa yang sudah mereka bahas. Misalnya mereka membahas tentang pendidikan. Nah, pendidikan itu misalnya uh, sistem pendidikan kita bagaimana. Kemudian kita ulang, oh sistem pendidikan itu seperti ini ya. Bagaimana kalau seperti ini? Menurutmu bagaimana? Nah itu kan membuka atau membuka obrolan, membuka penjelasan baru lagi. Sebenarnya itu terkait tiga teknik atau tiga cara yang dapat kita lakukan dalam obrolan agar dapat membangun yang namanya kesan. Demikian penjelasan pada video ini, semoga bermanfaat.